Diawali dengan diperlihatkannya seorang suster cantik mirip Acha Septiansah yang sedang merawat seorang bocil di Ojon's Medical Center. Terlihat suster yang bernama Mila ini panik saat kondisi si bocil yang menderita kanker semakin memburuk. Setelah pemeriksaan selesai, Mila yang akan pulang memberitahu rekannya yang bernama Indah jika kondisi si bocil semakin memburuk. Ia pun meminta Indah agar lebih memperhatikan keadaan si bocil. Namun sebelum Mila pergi, mereka pun merasakan firasat buruk saat mendengar suara burung wik-wik di area rumah sakit. Karena menurut mitos dan cenah ya, suara burung itu merupakan pertanda sebuah kematian. Dan setelah menitipkan si bocil, Mila pun segera beranjak pulang. Selang beberapa saat, Mila yang akan pulang terlihat heran saat melihat rekan-rekannya panik dan masuk ke bangsal si bocil. Ternyata si bocil tak mampu melawan kanker dan meninggal dunia. Di tengah kesedihan Mila, tiba-tiba seorang dokter senior menghampirinya dan meminta Mila untuk lembur, di mana ia ditugaskan untuk memeriksa kondisi seorang emak-emak di desa. Karena si emak itu BPS-nya nunggak, jadi Mila disuruh home care di rumah si emak. Perintah dadakan ini jelas membuat Mila heran, apalagi saat si dokter terus memaksanya. Kenapa harus aku, dok? Meskipun hati dongkol karena gak jadi pulang, Mila yang terjerat pinjol pun akhirnya menerima tugas lemburnya. Di dalam mobil, Mila yang akan pergi kesulitan untuk nyetarter. Maklum mobil tua, akibat memaksakan beli karena cuman pengen gaya. Setelah susah payah, akhirnya Mila pun segera OTW menuju rumah kliennya di desa. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi kabupaten dan jalan PM-PM, Mila pun akhirnya sampai di rumah megah milik si emak. Lalu, Mila pun disambut anak si emak yang bernama Radit. Tapi naasnya, perjalanan yang Mila lakukan pun menjadi sia-sia dan hanya buang-buang bensin. Setelah Radit memberitahu jika si emak baru saja meninggoy. Mendengar hal itu, Mila yang merasa tidak enak karena telat datang memutuskan untuk pulang saja. Tapi sialnya mobil bututnya pun kembali ngadat. Apakah ini akal-akalan sutradara? Di tengah kebingungan, Radit si pentolan SMK segera membantu memperbaiki mobil Mila. Sekali, hanya dengan modal pelangak-pelongo di depan mesin, Radit pun mampu memperbaiki mobil tua ini. Namun sebelum Mila pergi, tiba-tiba Radit meminta tolong. Oh, ternyata pertolongan Radit ada maunya. Tanpa diduga, Radit malah meminta bantuan Mila untuk memandikan dan mengkafani mayat si emak. Di tengah rasa heran, Mila pun berpikir, warga sini pada kemana emang ya? Apakah si emak di blacklist dari DKM gitu? Meskipun ragu, tapi Mila tidak mungkin menolak. Lalu Radit pun menjalankan wasiat si emak yang ingin dipakaikan kafan boeh khusus yang si emak beli secara COD dari Inggris, di mana boeh itu tadinya mau dipakai oleh Ratu Elizabeth, namun gak jadi. Singkat waktu, setelah lelah mengurus mayat sendirian, Mila yang akan pulang kembali ke kamar si emak untuk mengambil tasnya. Setibanya di kamar, tiba-tiba seluruh bulu Mila berdiri saat ia merasakan aura aneh di kamar tersebut. Mila yang ketakutan pun segera pergi saat mendengar suara telepon yang berdering. Tiba-tiba saja
Radit menerima telepon dari TPU untuk mengurus sengketa tanah pemakaman si emak. Mendengar hal itu, Radit dengan tak tahu malu meminta Mila untuk menjaga mayat si emak. Hah? Jelas saja Mila yang ingin cepat pulang ragu untuk mengiyakannya. Aduh, si emak banyak dosa kali ya. Mau dimakamin aja tanahnya malah sengketa. Di saat itu pula, anak Radit yang bernama Novi tengah mengintip mereka dari loteng. Setelah melihat keberadaan Novi, Mila yang tidak tega meninggalkan si bocil bersama pocong akhirnya mau untuk menunggu. Setelah Radit pergi, Mila yang pelangap-pelongo pun kaget saat melihat kapas hidung si emak lepas. Tiba-tiba saja Mila mendengar suara gedebruk aneh. Dan seperti biasa, orang-orang di film horor selalu kepo. Setibanya di kamar Novi, Mila pun heran karena tidak menemukan apapun. Dirasa itu suara Jerry yang kawin di plafon, Mila pun mengabaikannya. Melihat Novi yang kakinya pengkor, Mila pun berusaha akrab dan mengajak Novi untuk menemaninya menjaga mayat si emak. Namun anehnya, Novi tidak menjawab ajakan tersebut dan malah masuk ke kamarnya. Mendengar suara pintu depan, Mila pun merasa jika Radit sudah pulang. Tapi tiba-tiba, Mila mendengar lagu Pargoy tahun 70-an ngeplay sendiri. Karena tak menemukan keberadaan Radit, Mila pun ngagibri ketakutan saat keanehan mulai terjadi di rumah ini. Tak sampai di situ, tiba-tiba Mila melihat tali pocong si emak sudah terlepas. Hah? Apakah ini azab si emak? Setelah merapihkan boeh si emak, Mila pun panik saat mendengar teriakan Novi yang ketakutan. Ternyata Novi sedang ketakutan di bawah ranjang. Dan saat Novi menunjuk lemari, Mila pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Untung saja ia tidak menemukan apapun di lemari itu. Lalu Mila segera mengajak Novi untuk keluar kamar. Tapi sialnya penyakit bengek yang Novi derita tiba-tiba kambuh dan ia membutuhkan alat bengek. Dirasa Novi kelelahan, Mila pun meminta Novi untuk beristirahat. Setelah Novi tidur, Mila pun pergi ke dapur untuk minum. Dan kembali suara aneh itu pun terdengar oleh Mila. Tanpa Mila sadari, sesosok pocong sedang ngejentul di balik jendela. Kepanikan Mila pun semakin ekstrim saat suara lompat-lompat itu semakin jelas terdengar. Lah kok gak ada, hilang loh.
Untung saja itu semua hanyalah mimpi saat Mila ketiduran di kamar Novi. Lalu Mila pun panik saat si beban Novi tiba-tiba menghilang. Melihat Novi yang ngabret seperti tuyul jabring, Mila pun heran kan kakinya pengkor. Novi! Novi! Tiba-tiba saja Novi sudah berada di loteng dan sedang freestyle. Entah apa maksud si bocil beban ini. Kebanyakan nonton sinetron gitu. Di tengah keanehan yang terjadi, Mila pun segera mengangkat telepon yang masuk. Di mana telepon itu berasal dari Radit yang masih sibuk mengurus sengketa pemakaman si emak. Mendengar hal itu, Mila yang panik meminta Radit secepatnya pulang. Apalagi setelah Radit pergi keanehan demi keanehan terus menerornya. Mendengar Mila yang ketakutan, Radit berkata jika sebentar lagi ia akan pulang. Setelah menutup telepon, Mila pun kembali melihat si bocil yang terus pelangak-pelongo seperti orang yang kalah Junaid Slot. Kemudian, Mila yang membuatkan Novi minum tiba-tiba kembali mendengar suara aneh. Gebrak-gebruk seperti suara ranjang di depan tetangga. Dan seperti biasa, Mila pun kembali mengeceknya. Tiba-tiba saja Novi datang dan menghalangi kekepoan Mila, seakan mengetahui sesuatu. Setelah itu keadaan pun kembali memburuk saat penyakit bengek Novi kembali kambuh. Di tengah kepanikan, Mila langsung pergi untuk mengambil alat bengek. Betapa ngelenyapnya hati Mila saat ia melihat bayangan pocong di cermin. Bagaikan apes seumur hidup dipakai sekali, Mila pun ripuh saat tiba-tiba pintu terkunci. Namun saat pocong itu hilang, pintu pun tiba-tiba terbuka. Loh, kok hilang? Tiba-tiba saja mayat si emak menghilang. Dirasa si emak menjadi pocong, Mila pun segera membawa Novi kabur. Di tengah kepanikan, Mila pun berusaha secepatnya kabur. Tapi sialnya, sutradara terus saja mempersulitnya. Ternyata si pocong menggunakan si bocil untuk menggagalkan pelarian Mila. Melihat hal itu, mau tak mau Mila kembali ke rumah tersebut untuk menyelamatkan Novi. Bagaikan kucing jatuh dari plafon yang bolong, tiba-tiba si pocong ambruk di hadapan Mila. Di tengah kepanikan, Mila pun kembali mencari si bocil dajal. Setibanya di kamar Novi, tiba-tiba roh jahat sudah merasuki tubuh Novi. Bacot, Dek. Meski Mila sempat menghindar, roh jahat itu mampu mengendalikan tubuh Mila. Di tengah kepanikan dan engap dada yang Mila rasakan, ia pun bergegas keluar sebelum keadaan semakin buruk. Untung saja Mila berhasil keluar dan Novi yang kerasukan terus berontak. Singkat waktu, dirasa Novi tidak lagi berontak, Mila pun kembali masuk ke kamar. Di tengah kondisi remang-remang, tiba-tiba lemari di kamar terbuka dan mengeluarkan segulung boeh.
Saking paniknya melihat bebenguk pocong, Mila pun tikosewa dan jatuh dari tangga. Dalam sakit pinggang yang Mila rasakan, tiba-tiba udah mah sakit pinggang, Mila pun semakin lemah saat melihat pocong orongoh di hadapannya. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha secepatnya meninggalkan rumah setan ini. Dan kini Mila yang sudah kena mental hanya bisa menangis meratapi nasib sialnya. Namun teror tak sampai di situ, karena ia kembali mendengar suara langkah si pocong yang gedak-geduk. Di tengah rasa takut yang hampir membuatnya modal cangcut, tiba-tiba saja sebuah pintu terbuka. Mila, kamu pergi. Betapa syok setengah edannya Mila saat ia baru tahu jika ia sudah direncanakan untuk dijadikan tumbal. Pantas saja si dokter terus memaksanya mengunjungi rumah ini. Di tengah keheranan, Mila langsung menanyakan siapa Radit sebenarnya. Tapi belum sempat Radit menjawab, tiba-tiba sosok si emak datang dan langsung menuntun Mila ke kamarnya. Setibanya di kamar, Mila pun mendengar rencana si emak bersama Novi yang akan membangkitkan suaminya dari kematian. Di mana dalam waktu 3 hari, si emak harus mencari seseorang untuk ditumbalkan sebagai wadah baru bagi suaminya. Oh, ternyata Radit sebenarnya adalah suami si emak yang sudah berganti raga. Begitupun dengan Novi yang sebenarnya bukan bocil. Dan kini Mila akan dijadikan wadah agar si emak bisa mengambil alih tubuh Mila. Dan Radit pun tidak perlu lagi adu gabrut dengan tubuh si emak yang keriput, peot dan sudah bau tanah. Saat pintu tak bisa dibuka, Mila pun bertanya, "Kenapa harus aku?" "Karena maneh punya banget glowing." Dengan jurus paduli bagong, Mila pun nekat melompat dari lantai 2 sampai engap dada. Akan tetapi akibat engap, Mila pun tidak bisa berbuat banyak dan ditangkap Radit. Singkat waktu, saat malam semakin larut, Radit dan Novi pun memulai ritual puncak pemindahan raga dan membaringkan tubuh Mila yang sudah dipocongin di dekat mayat si emak. Di tengah suasana disko, Radit pun berhasil menyelesaikan ritual dan membuat si emak kembali hidup di tubuh Mila yang berkulit kencang, glowing, tanpa keriput sedikit pun. Setelah mendapat tubuh bohai milik Mila, si emak pun senang dan menghampiri tubuh lamanya. Singkat cerita, Mila yang tersadar di tubuh si emak terlihat kebingungan dengan apa yang telah ia alami. Mengerikan sekali, sungguh malang nasib Mila. Setelah tubuhnya diambil, kini ia harus terperangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam jasad si emak. Di keesokan harinya, selepas adu gabrut ekstrim antara si abah dan si emak, mereka pun nyantui dan menikmati makan siang. Lalu, Novi yang sirik kepada si emak sudah bosan dengan tubuh bocil yang ia pakai dan meminta kedua orang tuanya mencari tubuh lain yang seumuran dengan Mila. Mendengar permintaan tersebut, si emak pun berkata jika tubuh yang Novi inginkan sebentar lagi akan datang. Sesaat kemudian, Novi yang mendengar seseorang yang mengetuk pintu segera membuka pintu. Oh, rupanya Suster Indah yang datang akan dijadikan tumbal selanjutnya agar Novi bisa memiliki tubuh wanita dewasa dan bisa menikmati surga dunia. Akankah Suster Indah bisa selamat? Terserah sutradaranya saja. Yang jelas, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Rasa takut pada kematian membuat si emak dan keluarganya melakukan segala cara. Hingga di hari kematian si emak, si abah pun mulai memburu kewes-kewes glowing untuk ditempati si emak.
hingga Radit pun meminta Mila mengurus dan menjaga mayat si emak. Tapi tanpa Mila sadari, ia telah disiapkan sebagai wadah pengganti si emak. Keanehan dan teror pun terus Mila alami saat ritual pemindahan raga tersebut akan dilakukan. Hingga pada akhirnya, setelah semua usaha pelarian Mila gagal, si emak pun berhasil berganti raga dan merebut tubuh Mila yang bohai. Dan di akhir cerita, rekan Mila yang bernama Indah pun dijadikan tumbal selanjutnya agar Nopi bisa memiliki tubuh wanita dewasa. Ih, serem. Jadi, untuk para kewes-kewes kurang glowing, gak usah berkecil hati deh, karena kalian bisa hidup tenang dan damai tanpa diincar hal-hal mengerikan.